Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast 327 dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini. Gimana kawan pajak kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, tentunya hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani dengan narasumber kita yang istimewa, yaitu Kak Seni Harifah, selaku penyuluh di KPP Pratama Curup. Halo Kak Seni. Halo Kak Dwi, halo kawan pajak semua. Gimana kabarnya Kak Seni? Alhamdulillah baik ya Kak Dwi ya. Kak Dwi gimana, baik? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, kawan pajak, jadi hari ini kita akan membahas informasi yang sangat bermanfaat untuk kawan pajak semua ya. Nah, Kak Seni, jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih? Hari ini kita mau bahas Per 08 nih Kak Dwi. Per 08 tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan. Aduh panjang ya. Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Gitu Kak Dwi. Sebenarnya judulnya agak panjang sebenarnya. Ini hanya penelitian bukti pemenuhan kewajiban aja. Kalau gitu. sudah bayar PHTB-nya. Nah, menarik banget ya materi kita hari ini. Buat kawan pajak semua, simak sampai selesai ya. Nah, Kak Seni, jadi kan kita mau bahas tentang validasi PHTB ya. Bener intinya banget. Ya. Intinya validasi PHTB ya Kak Dwi ya. Nah, ini saya mau tanya, kalau kita ingin mengajukan validasi PHTB, apa aja berkas atau persyaratan yang diteliti oleh kantor pajak Kak Seni? Oke, kantor pajak pastinya penelitian formal dulu ya. Formal berarti adalah permohonan wajib pajaknya dan tentunya pasti ada penelitian materialnya nih. Dan di KPP Pratama Curup sendiri Kak Dwi ya ngerjain penelitian materialnya ya, benar ya? Benar banget. Benar banget ya. Nah, untuk penelitian formalnya pasti itu tentang permohonan. Permohonannya harus disampaikan ke KPP atau nanti ada saluran lain ya. Kali ini kita bahas di pertanyaan berikutnya mungkin ya. Oke, boleh Kak Seni. Oke. Jadi penelitian formal itu penelitian oleh KPP yang wilayah kerja meliputi lokasi tanahnya tersebut atau lokasi bangunannya atau lokasi tanah dan atau bangunan. Terus ada lagi penelitian material. Penelitian material itu adalah WP-nya terdaftar di mana, pastinya itu ya. WP terdaftar di mana, maksudnya adalah di mananya itu adalah di mana SPT tahunannya disampaikan. Pastinya misal WP kan kalau misal dia tinggalnya di Curup, tapi mungkin SPT tahunannya bukan di Curup seperti itu, karena terdaftarnya ternyata di Bengkulu. Itu berarti kita teliti dulu SPT tahunannya disampaikan di mana, diadministrasikannya di mana. Selanjutnya adalah WP yang melakukan kegiatannya memang melakukan kegiatan usaha pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu KPP tempat kegiatan usaha dilakukannya di mana. Selanjutnya adalah WP yang belum punya NPWP, itu adalah sesuai dengan tempat tinggal yang ada di KTP-nya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua penelitian ya, dua jenis penelitian ya Kak Seni. Yang pertama ada formal, yang kedua ada material. Oh ya paham ya Kak Seni. Nah ini saya mau tanya lagi. Untuk penelitian formal itu sendiri, wajib pajak kan mengajukan surat permohonan ya? Benar. Wajib pajak kalau mau mengajukan permohonan bisa kemana nih Kak Seni? Oke, sebenarnya tadi udah saya sebutin ya di pertanyaan pertama ya. Surat permohonan itu bisa diajukan di KPP tempat wajib pajak terdaftar atau bisa juga secara elektronik atau secara sistem elektronik. Yang pertama kalau secara elektronik ada dua. Wajib pajak bisa mengakses sendiri di DJP online yang dimiliki oleh wajib pajak atau di notarisnya. Jadi notarisnya itu bisa melakukan validasi PHTB sendiri. Masuk ke IPHTB yang dipunyai oleh notaris. Tetapi ketika notaris ingin validasi atau wajib pajak ingin validasi PHTB-nya di notaris, pastinya notarisnya harus punya IPHTB notaris tadi ya. Pastinya ada beberapa syarat juga yang harus dilengkapi oleh notaris supaya dia punya akses untuk memvalidasi PHTB-nya sendiri. Seperti itu. Gitu Kak Seni. Jadi intinya penelitian formal itu mengajukan permohonan validasi ini bisa secara langsung datang ke KPP, bisa juga melalui sistem elektronik ya Kak Seni? Benar, sistem elektronik. Dan sistem elektronik sendiri terbagi dua ya Kak Dwi ya. Bisa pakai DJP online wajib pajaknya atau pakai IPHTB punya notaris. Pun kalau
DJP online punya wajib pajak nanti ada menu namanya menu IPHTB. Menu IPHTB tapi menggunakan akun DJP online wajib pajak, bukan akun notaris. Gitu. Oh gitu, oke Kak Seni. Nah, untuk surat permohonan yang telah disampaikan oleh wajib pajak melalui kantor pajak atau melalui elektronik, dikerjakannya ini selama berapa hari ya Kak Seni oleh petugas? Kalau disampaikan secara manual ya, secara permohonan ke kantor pajak, itu adalah paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap oleh KPP. Dan ketika dia menyampaikannya secara elektronik, karena dia udah elektronik, otomatis dia saat pengajuan dan sudah lengkap semuanya, memang sudah bisa divalidasi, otomatis dia akan, bukan otomatis ya, dia akan langsung hari itu juga keluar bukti surat keterangan penelitian formalnya, langsung diterbitkan hari itu juga. Tapi kalau dia manual tadi 3 hari kerja. Gitu. Berarti Kak Seni, ini kalau kita datang ke KPP langsung itu 3 hari, kalau kita melalui elektronik bisa ya 1 hari selesai? Bisa 1 hari selesai kalau memang tadi sudah pemenuhan kewajibannya seperti sudah dibayar dan lain-lain itu sudah dipenuhi oleh wajib pajak. Nah kawan pajak kalau emang mau agak cepet ya permohonannya selesai, boleh tuh pakai yang elektronik gitu. Bener banget, udah ada yang gampang ya, nggak usah datang lagi ke kantor pajak gitu. Nah bener banget. Tapi kalau mau datang juga nggak apa-apa sih. Boleh aja. Nah, apabila wajib pajak ingin mengajukan validasi PHTB, formulir yang digunakan apa aja tuh Kak Seni? Nah untuk masalah formulir, mungkin formulirnya bagi wajib pajak yang udah sering ngelakuin PHTB udah tahu ya formulirnya, tapi mungkin ada beberapa perubahan di lampiran Per 8 ini ada kok formulir perubahan yang baru. Jadi boleh dicek di lampiran Per 08 tahun 2022. Sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, tetap saja ada surat permohonannya, ada bukti penyetorannya. Tapi yang membedakan nanti hanya ada tabel di bukti penyetoran itu, misalnya di NTPN-nya harus disebutkan di situ di tabel tersebut. Jadi sebenarnya perubahan signifikannya nggak ada, tapi di Per 08 juga menyediakan surat permohonan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Gitu. Oh gitu ya Kak Seni ya. Berarti ini formulirnya agak berubah sedikit. Benar. Tapi masih nggak terlalu berubah banyak dari yang sebelumnya ya? Nggak berubah banyak dari yang sebelumnya. Tapi karena ini Per terbaru, ada baiknya kita ngikutin di Per 08 tahun 2022. Nah benar banget. Kawan pajak mungkin yang belum punya formulirnya boleh langsung di-download aja di Google. Terus juga Kak Seni kalau untuk di Per ini ada nggak sih perubahan tarif PPh-nya? Gimana sebenarnya di Per ini tidak membahas perubahan tarif PPh-nya ya. Soalnya di sini hanya membahas tentang tata cara validasi PHTB-nya. Untuk tarifnya tetap sama ya, 2,5% Kak Dwi, benar ya, si ahlinya ini 2,5% untuk wajib pajak yang melakukan penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan gitu. Terus kalau saya nggak salah 1%, ada juga 1% ya? Iya, 1% untuk rumah subsidi, benar ya? Oh iya, rumah subsidi. Yang ini ya, developer gitu kan ya? Developer yang menjual rumah subsidi itu 1%. Gitu. Nah, berarti tarifnya ini ya kawan pajak masih di 2,5% untuk yang pengalihannya untuk yang orang pribadi ya. Benar. Pengalihan tanah dan atau bangunannya ya. Nah, ya untuk developer masih 1% gitu. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Per 08 PJ 2022 tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh dari pengalihan hak dan tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Agak panjang ya Kak Seni tentangnya ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Seni atas waktunya. Sama-sama Kak Dwi. Terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang udah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk kawan pajak semua follow sosmed kita ya. Itu ada Twitter, Instagram, dan YouTube. Nama akunnya Pajak Curup. Nah, untuk Facebook kita namanya KPP Pratama Curup ya. Dan jangan lupa juga untuk kawan pajak semua di like, komen, dan subscribe
video ini dan YouTube ini, gitu ya Kak Seni. Oke, makasih semuanya. Sampai jumpa lagi.